warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala Aidul Fitri ba'da siyami fi syahri Ramadan wa Aidul Adha ba'da yaumi Arafah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ya ayyuhal muhadirun wal hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah Idul Adha, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haitsu ma kuntum. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. وقال تعالى أيضا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Bapak saudaraku, ibu-ibu, jamaah Aidul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu setiap momentum Aidul Fitri dan Aidul Adha yang terbayang di hadapan kita adalah kehadiran orang-orang tercinta di sisi kita. Bagi orang tua, mendambakan anak-anaknya berada di sampingnya tatkala menikmati pesta yang Allah halalkan, hari raya yang Allah beri pahala di dalamnya, apapun aktivitas kebaikan yang diperbuat. Tatkala suami mendambakan sang istri berada di sampingnya, demikian sebaliknya istri pun mendambakan adanya sang suami yang membimbingnya hadir ke tempat pelaksanaan Aidul Adha dan Aidul Fitri. Tentu saja yang lebih berharap adalah anak-anak kita yang mereka mendambakan kehadiran orang tuanya tatkala merayakan hari raya yang mulia ini. Bahkan tetangga pun mengharapkan kebersamaan para tetangganya pula untuk bersama-sama ikut merayakan hari besar, hari yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Namun terkadang ada sebagian kita yang qadarullah, Allah takdirkan hari ini tidak ada lagi bersamanya di sisinya. Bisa jadi ada orang tua yang anaknya tidak ada di sampingnya karena anaknya barangkali berada jauh di daerah yang lain atau bahkan mungkin sudah meninggalkannya. Ada suami yang telah ditinggalkan oleh istrinya, yang bisa jadi sang istri telah mendahuluinya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ada istri yang ditinggal oleh suaminya yang tentu saja merasa berat menghadapi keadaan dan kenyataan ini. Ada anak-anak yang kemudian tidak ada lagi orang tua yang hadir bersamanya. Di saat itu kemudian ada di antara kita yang menjadi anak dari orang-orang tua kita. Betapa kehadiran orang tua perlu bersama kita. Bahkan kita pun merasakan saya belum sempat berbakti dan membaktikan diri bagi mereka. Kadang-kadang perasaan ini memang muncul di saat orang tua kita sudah tiada. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagi siapapun kita yang hari ini masih ada orang tua bersamanya,
muliakan orang tuanya, berbaktilah kepada kedua orang tuanya. Jangan biarkan kepergian mereka nanti menimbulkan penyesalan yang kemudian hadir kalimat-kalimat yang mungkin sebuah penyesalan yang memang menyesalkan, yakni coba dulu di waktu mereka hidup kita berbakti kepadanya, saya berbuat baik kepadanya. Jemaah yang mulia kali Allah SWT, inilah tentu yang kita dambakan dalam kehidupan ini, kebersamaan, merayakan hari besar yang Allah muliakan ini, yang Allah agungkan ini, dengan tentu saja mendatangkan dan memberikan manfaat bagi semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Kemarin 9 Zulhijjah 1446 Hijriah, saudara-saudara kita, keluarga kita, tetangga kita yang berangkat tahun ini menunaikan ibadah haji, mereka telah melaksanakan wukuf di padang Arafah sebagai puncak dari ibadah haji. Al-Hajju Arafah, kata Rasulullah SAW. Haji itu adalah puncaknya Arafah, yakni wukuf di padang Arafah. Mereka rela menanggalkan segala bentuk pakaian kebesaran mereka di tanah air ini. Yang pejabat mereka lepaskan jabatannya, yang orang kaya mereka tidak tampakkan kekayaannya, yang orang-orang terkenal mereka sisihkan keterkenalannya. Mereka hadir di tanah suci, mereka bersama-sama berada di tanah padang pasir yang tandus itu, tapi kemudian melantunkan kalimat yang sama, menggunakan pakaian yang sama, pakaian ihram, yang kemudian kalimat-kalimat indah itu pun muncul. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terbentang di hadapan wajah-wajah mereka kerinduan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadapkan wajahnya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan diri mereka kemudian dengan ucapan labbaik Allahumma labbaik, wahai Allah kami datang menghadap kepadamu ya Allah, kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah, kami tinggalkan segala kemewahan duniawi kami ya Allah, kami tinggalkan segala ketenaran kami ya Allah, kami tinggalkan kekayaan kami tinggalkan pangkat dan jabatan kami ya Allah, kami hadir ke tempat ini, di tempat yang tandus ini, di mana nabimu yang tercinta, nabimu yang kau kasihi, Nabi Ibrahim telah engkau titahkan dengan seruan untuk menyeru kami hamba-hambamu ya Allah. Wa'adzin finnasi bil hajj, wahai Ibrahim, katamu kepada nabimu ya Allah, serulah manusia-manusia itu untuk menunaikan haji, dan kami datang pada hari ini ya Allah. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa itu pun akan terus hadir tatkala mereka kembali ke tanah air nanti insyaallah. Sebagaimana mungkin bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang telah menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah, merasakan suasana tanah suci yang luar biasa, kemudian datang ke tempat ini, ke tanah air ini, tentu saja membawa harapan yang besar, yakni haji dan umrah yang makbul dan makbrur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada momentum-momentum penting yang bisa kita ambil pelajarannya, iktibar dari catatan penting di Idul Adha ini. Yang pertama, bahwa memang Idul Adha ini adalah mengingatkan kita akan pelaksanaan ibadah besar, ibadah haji, ibadah yang menyimpulkan dan mengumpulkan semua potensi yang ada pada diri kita. Potensi kesehatan badan ini menjadi persyaratan penting. Potensi harta, walaupun ini tidaklah mutlak, karena ada orang tahun ini yang telah membayar mahal untuk bisa berangkat haji. Kabarnya ada yang sampai 500 juta satu orang, tapi memang tidak menjamin kekayaan, tidak menjamin harta yang banyak bisa memberangkatkan mereka untuk menunaikan ibadah haji. Dan ternyata qadarullah, Allah takdirkan mereka tak bisa berangkat tahun ini. Karena itu bagi siapapun kita yang merasa tidak semampu orang-orang kaya yang bisa membayar 500 juta, yang mungkin hartanya seadanya, secukupnya, maka yakinkan diri kita bahwa yang membuat mampu kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat mampu itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita melanjutkannya dengan ikhtiar dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat tahun ini pun dan tahun-tahun sebelumnya, ada orang yang barangkali dari pandangan kasat mata kita, dia tidak punya harta yang mencukupi untuk bisa menunaikan ibadah haji, tapi dengan pekerjaannya sebagai pemulung, dengan pekerjaannya sebagai tukang cuci di rumah-rumah tetangganya, namun alhamdulillah 3
30 tahun menabung, Allah berangkatkan dia menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Siapa kita? Siapa kita yang barangkali penghasilan kita jauh lebih besar dari mereka, yang kadang-kadang kita bisa berhutang untuk beli rumah, berhutang untuk beli mobil, berhutang untuk beli tanah, berhutang untuk beli kebun, tapi tak bisa berhutang bahkan untuk berkorban yang 2 juta, 3 juta saja. Tak mampu kita. Apa yang membuat kita bisa seperti itu? Karena sesungguhnya Allah telah memampukan kita, tapi kita sendiri tak menempuh jalan untuk menjadi orang-orang mampu dalam pandangan Allah SWT. Oleh karena itu, jangankan berkorban yang 2.800.000, yang 3 juta, bahkan untuk haji yang besar itu pun dia akan katakan, tidak untukku pada tahun ini karena aku tidak mampu. Dan kalimat itu kemudian terus akan menghunjam pada diri setiap orang yang merasakan dan membuat dirinya tidak mampu dalam kehidupan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran kedua yang bisa kita petik adalah bahwa tatkala momentum Aidul Adha ini Allah hadirkan dalam kehidupan kita, kita pun diingatkan ada catatan penting dalam sejarah peradaban manusia akan hadirnya seorang hamba Allah yang digelar oleh Allah dengan Khalilullah, kekasih Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Terkait dengan itu, Allah pun telah canangkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah, pada diri Nabi Muhammad SAW itu Rasul kami ini ada suri tauladan yang baik bagimu. Tapi ternyata Allah tidak hanya mencanangkan Nabi Muhammad kita saja yang disebutkan sebagai uswatun hasanah dalam ayat yang lain. Di surat Al-Mumtahanah ayat 4, Allah pun mengingatkan kepada kita, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh kata Allah SWT, pada diri pribadi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya ada suri tauladan yang patut kalian pegang sebagai kebaikan dalam kehidupan ini. Ditambahkan lagi oleh Allah SWT dengan kalimat yang hampir senada, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Sungguh kata Allah SWT, bagimu pada pribadi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya ada suri tauladan yang baik. Siapa Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya yang dimaksud? Mereka adalah Nabi Ibrahim sendiri sebagai Khalilullah, kemudian keluarganya. Siapa keluarganya? Yakni istri dan anak-anaknya. Bagaimana dengan orang tuanya? Orang tuanya Allah jadikan ujian baginya. Allah jadikan ujian baginya. Allah mengingatkan itu kepada kita bahwa Nabi Ibrahim ini diuji dengan ujian yang berat. Ujian berat bagaimana? Ujian dengan adanya orang tua yang kafir, orang tua yang bahkan bukan sekadar menyembah patung, bahkan pembuat patung sekaligus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bahwa keteladanan yang dihadirkan oleh Ibrahim dan keluarganya terlihat ketika dari awal kehidupan mereka, bertahun-tahun mereka mendambakan anak di usia yang senja 90 hampir 100 tahun. Mereka terus berdoa bermohon kepada Allah, Rabbi habali minas salihin, wahai Rabb kami, anugerahkan kami anak-anak yang soleh. Padahal ketika itu belum punya anak, tapi dia yakin Allah maha mengabulkan doa. Dan mereka terus berdoa dengan doa yang amat indah, Rabbi habli minas salihin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, setelah Allah berikan ketentuannya, istri yang pertama Sarah alaihissalam yang kemudian tidak menghadirkan anak keturunan, Sarah pun kemudian merasa ini sang suami perlu hadir seorang anak keturunan, sepertinya saya tak mampu. Maka dia pun mencarikan jodoh untuk sang suami, yang kemudian jodohnya itu pun diberikan, yakni Hajar alaihissalam. Yang Hajar ini kemudian dalam waktu yang tidak lama, hampir 2 tahun, kemudian melahirkan seorang anak yang kemudian bernama Ismail. Anak ini dihadirkan oleh Allah dengan kehadiran yang luar biasa. Fabasyarnahu bighulamin halim. Kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan kehadiran seorang anak yang halim, anak yang cerdas, anak yang lemah lembut, anak yang santun. Dan sesungguhnya inilah seharusnya menjadi gambaran dari kita semua.
gambaran dari anak-anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa itu? Orang-orang yang halim, orang-orang yang lembut, orang-orang yang santun, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang emosinya terkontrol. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang kemudian dari keluarga yang berikut dihadirkan oleh Allah kepada kita, bahwa tatkala kemudian anak sudah lahir, pada masa tertentu anak ini pun diminta oleh sang istri pertama Sarah agar dijauhkan dari pandangannya bersama sang istri Hajar. Nabi Ibrahim yang kemudian setia pada kedua istrinya tapi tidak menginginkan ada pertikaian yang dahsyat, maka dia pun atas perintah Allah mengantarkan sang istri Hajar alaihissalam dan sang anak Ismail alaihissalam kemudian ke suatu tempat yang luar biasa tak terbayangkan oleh akal kita saat ini. Tempat yang tandus, semua lembah, tak ada sumber air, yang ada mereka bawa saja. Kemudian juga tidak ada bangunan, tidak ada rumah di sana, yang ada hanya tumpukan batu-batu yang kemudian memang mereka berlindung di balik itu. Yang itu kemudian bernama Ka'bah atau Bakkah, atau kemudian yang sekarang kita kenal dengan Mekkah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada catatan pelajaran yang luar biasa. Ketika Allah antarkan perintah itu kepada Nabi Ibrahim, kemudian untuk mengantarkan sang istri tercinta ke tempat yang luar biasa dahsyatnya itu, kemudian Allah pun perintahkan kepada Ibrahim untuk meninggalkan mereka berdua di tempat itu. Dalam bayangan kita tentu saja tak akan pernah sanggup kita lakukan meninggalkan sang istri yang baru punya bayi di usia bulanan, ada yang menyebut sekitar 6 bulan, ada yang menyebut sekitar hampir 1 tahun. Anak yang demikian dahsyatnya tentu saja bagi orang tua adalah kerinduan yang amat dahsyat untuk bersamanya, tapi tidak bagi Ibrahim. Allah perintahkan untuk tinggalkan, dan di saat itulah momen dramatis terjadi. Tatkala Ibrahim akan meninggalkan tempat itu, Hajar bertanya berkali-kali kepada suaminya, "Wahai suamiku, mengapa engkau tinggalkan kami di tempat yang seperti ini?" Ibrahim tak mampu menjawab apa yang bisa dia katakan kepada sang istri tercinta. Kali kedua sang istri pun bertanya lagi, "Wahai suamiku, mengapa engkau tinggalkan kami di tempat ini, tempat yang tidak ada siapapun di sini?" Sang suami pun menjawab dengan diam 1000 bahasa. Pertanyaan ketiga dengan pertanyaan yang sama juga diujarkan oleh Hajar, dan jawabannya juga tetap sama, diam menjadi jawabannya. Kemudian Hajar pun merubah pertanyaannya, dan inilah yang barangkali terkadang ada pertanyaan-pertanyaan bagi kita, entah itu istri bertanya kepada kita, atau sang suami bertanya kepada sang istri, atau anak-anak bertanya kepada orang tua, atau sebaliknya orang tua bertanya kepada istrinya, kepada anak-anaknya, yang terkadang jawaban dari pertanyaan itu sulit dijawab, tapi ketika pertanyaannya dirubah maka pertanyaan itu kemudian mudah dijawab. Apa yang kemudian ditanyakan oleh Hajar kepada suaminya? "Wahai suamiku, Allahu amaraka." Wahai suamiku, apakah Allah yang memerintahkanmu? Pertanyaan ini adalah pertanyaan iman. Kalau pertanyaan yang pertama tadi adalah pertanyaan dunia. Pertanyaan dunia jawabannya sulit. Kalaupun mudah menjawabnya, terkadang dengan tipuan. Lihatlah betapa banyak penipu-penipu di negeri ini. Apapun bisa ditipu. Minyak ditipu, padi ditipu, bahkan sampai ijazah pun ditipu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tapi ketika pertanyaan itu dialihkan kepada pertanyaan iman, Allahu amaraka bihadza, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah kepadamu? Maka dengan tegas Ibrahim mengatakan, "Bala, betul wahai istriku, ini perintah Allah." Dan ketika ucapan ini perintah Allah, maka iman pun menjadi sambungan yang dahsyat untuk kemudian membalas jawaban dari sang suami. Apa kata sang istri? Kalau memang ini perintah Allah, Allah pasti tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Allah pasti tidak akan pernah membiarkan kami. Pergilah engkau wahai suamiku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa yang diajarkan kepada kita dari catatan dramatis ini? Yakni, ayo isi balut rumah tangga kita dengan iman. Berusahalah iman itu hadir dalam kehidupan rumah tangga kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Catatan yang ketiga, tatkala Idul Adha itu hadir dalam kehidupan kita, maka kita pun diingatkan satu ibadah yang luar biasa juga dahsyatnya bagi orang-orang yang tidak bisa menunaikan ibadah haji pada tahun ini, ibadah kurban yang menjadi catatan penting dalam kehidupan ini.
Ketika ibadah haji ditunaikan, itu identik dengan ibadah yang hubungannya langsung kepada Allah secara vertikal. Kita melakukan ibadah, semuanya rangkaiannya itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita wukuf, kita menghubungkan diri kita kepada Allah. Ketika kita tawaf, kita menghubungkan diri kita kepada Allah. Ketika kita sa'i pun menghubungkan diri kita kepada Allah. Ketika kita melontar jemarat di Mina, itu juga menghubungkan diri kita kepada Allah, yang semuanya itu ibadah vertikal. Tapi tatkala ada perintah lain dalam momen yang sama, waktu yang sama, yakni ibadah kurban, maka ini pun mengajarkan kepada kita adanya ibadah horizontal, ibadah antar sesama. Ibadah kita tujuannya kepada Allah, tapi kemudian peruntukannya bagaimana hubungan antar kita sesama manusia ini semakin baik dan indah adanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di mana kita bisa belajar dari catatan ibadah kurban ini? Catatannya luar biasa. Ibadah kurban kemudian memang diajarkan secara langsung oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kemudian dituntun dan dituntut oleh Allah untuk mampu mengorbankan apa yang dia miliki semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita miliki dalam hidup ini? Sesungguhnya yang kita miliki adalah kecintaan. Cuma ada cintanya yang besar kepada dunia, ada yang cintanya sekedarnya untuk dunia. Besarnya untuk Allah, besarnya untuk akhirat. Orang-orang yang kemudian cintanya besar kepada dunia, maka ini kemudian ujiannya sesungguhnya diingatkan terus oleh Allah agar kecintaannya kepada dunia tidak mengantarkannya jatuh ke lembah kehinaan. Karena memang banyak orang yang mengedepankan kecintaannya kepada dunia, ternyata dengan itu dia jatuh ke lembah dunia itu, lembah kehinaan. Tapi kemudian ketika kecintaannya itu dihunjamkan untuk akhirat, kecintaannya itu untuk Allah, maka kemudian kecintaannya itu pun mengantarkan kepada kebahagiaan dunia. Ibrahim diajarkan tentang makna cinta dalam hal itu. Cinta ketika dia merasakan kehadiran sang anak amat dicintainya, amat diinginkannya, dan kemudian Allah menuntut agar kecintaannya itu pun diluluhkan. Bagaimana kecintaannya itu kemudian bisa dikurangi, bisa dikendalikan? Maka Allah meminta kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, kalau memang kau cinta kepada anakmu, tapi aku meminta kecintaanmu itu, sembelihlah anakmu. Ini diungkapkan oleh Allah dalam mimpinya sang Nabi tercinta ini. Ketika dimintakan untuk menyembelih sang anak, apa yang terjadi? Ibrahim tidak menolak perintah Allah itu. Sebagaimana tadi sang istri tidak menolak permintaan sang suami karena memang itu perintah Allah. Sang Ibrahim pun kemudian mengajakkan anaknya, meminta anaknya untuk kemudian bersedia. Apakah bersedia? Apakah pendapatmu tentang apa yang diperintahkan oleh Allah? Maka dia katakan, if'al, laksanakan ya ayahku, ya abati if'al, ya ayahku laksanakanlah, ma tu'mar, apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, kata beliau, bahwa aku ini engkau dapati insyaallah berada bersama orang-orang yang sabar. Ini jawaban anak yang halim, ini jawaban anak yang cerdas, ini jawaban anak yang santun, yang memang menurut ketika diperintahkan oleh orang tuanya, bahkan perintah untuk menghilangkan dirinya, bahkan perintah yang dalam akal kita mencelakai dirinya. Tapi tatkala itu perintah Allah, tatkala itu perintah sang orang tua, maka perintah baik itu pun dilaksanakan, diterima oleh sang anak. Tidaklah anak-anak yang kemudian membandel kepada orang tuanya, bahkan menghardik orang tuanya, mengecewakan orang tuanya. Naudzubillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Catatan inilah yang kemudian mengantarkan kepada kita, yuk sembelih egoisme kita, sembelih perasaan ingin menang sendiri, sembelih perasaan ingin berkuasa sendiri, perasaan ingin dalam pandangan dipandang hebat sendiri, bahwa sesungguhnya semua keinginan-keinginan duniawi kita ternyata ada batasnya. Karena itu sembelihlah, kendalikanlah, yang dengan itu insyaallah kita menjadi orang-orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah
صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا أيها الحاضرون والحاضرات اتقوا الله ما استطعتم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد معاشر المسلمين معاشر المسلمات رحمكم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Di khutbah kedua ini kembali kita mengingatkan catatan penting dari kehidupan keluarga Ibrahim, yakni betapa mereka berusaha menjaga keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, sebagaimana juga Allah titiskan kepada kita semua bahwa hendaknya keluarga kita adalah keluarga yang senantiasa tenang dalam kehidupan ini. Punya masalah tapi mampu mengatasi masalah. Sang suami menjadi pelindung yang baik terhadap istri dan anak-anaknya. Sang istri menjadi pendamping yang setia bagi sang suaminya. Anak-anak menjadi mitra yang amat indah, menjadi tumpuan kasih sayang bagi orang tuanya. Yang kemudian dengan itu kita lihat dalam catatannya akan insya Allah tidak ada keluarga-keluarga yang sang suami menyiksa sang istrinya, yang suami menyakiti sang istrinya dengan fisik maupun batinnya. Sang istri pun tidak durhaka kepada suaminya menjadi istri yang nusyuz. Anak-anak pun tidak mendurhakai kedua orang tuanya. Demikian pun anak orang tua menjadi orang yang senantiasa memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Yang dengan ini kemudian Allah menjadikan keluarga kita ditaskunu ilaiha, menjadi keluarga yang sakinah. Semoga momentum Aidul Adha ini untuk kembali mengingatkan kepada kita dan memperkuat semangat kita untuk berbuat baik dalam keluarga, berbuat baik dengan di lingkungan kita, berbuat baik untuk kemaslahatan umat beragama, umat sebangsa dan negara kita ini insyaallah. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr birahmatika ya mujibas sa'ilin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, bersama-sama kami hamba-hambamu duduk di tempat ini, tempat yang mulia ini ya Allah, hadir dan menghadirkan diri dan jiwa kami ya Allah untuk menikmati hari besarmu ya Allah yang Engkau hadirkan bagi kami hamba-hambamu Aidul Adha ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berkahi kami ya Allah, berkahi kehidupan kami ya Allah. Allahumma ya Allah ampunkan dosa dan kesalahan kami ya Allah, ampunkan dosa dan kesalahan kami ya Allah. Andai hari ini kami hadir di tempat ini orang-orang yang bergelimang dengan dosa ya Allah, ya Allah, yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja ya Allah, maka jangan biarkan kami keluar dari tempat ini, melangkah dari tempat ini dengan membawa dosa itu kembali tanpa ampunanmu ya Allah. Ampunkan kami ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau yang maha menyelesaikan segala urusan hamba-hambamu ya Allah. Andai di antara kami di tempat ini ya Allah, hadir ke tempat ini membawa masalah dalam keluarga kami ya Allah, ada masalah pertikaian antara anak dengan orang tua ya Allah, pertikaian antara saudara ya Allah, pertikaian dengan ipar ya Allah, pertikaian dengan orang kemudian tetangga-tetangga kami ya Allah, bertikai dengan kaum muslimin dengan sahabat-sahabatnya ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kami keluar dari tempat ini membawa pertikaian itu ya Allah, kecuali Engkau maafkan kami, Engkau selesaikan urusan kami, Engkau berikan kami jalan keluar dari persoalan dan pertikaian itu ya Allah, dan menjadikan kami sebagai hamba yang kemudian hati kami
tenang, hati kami kemudian menyenangkan, dan kemudian kehidupan kami kehidupan yang tentram dalam bertetangga, dalam berkeluarga. Birahmatika ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ya rabbal alamin. Andai Engkau hadirkan kami di tempat ini pada tahun ini, kami belum sempat berkorban, belum mampu berkorban ya Allah, maka kami mohon kepadamu, Engkau yang maha mencukupkan kami ya Allah, ya kafi, Engkau yang maha mencukupkan kehidupan kami ya Allah, maka cukupkan kami agar insyaallah pada tahun-tahun berikutnya kami adalah ahlul quban, orang yang berkorban dalam kehidupan ini. Dan insyaallah juga ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, Engkau kayakan kami ya Allah, karena Engkau memiliki gudang kekayaan. Engkau kayakan kami ya Allah, karena Engkau maha kaya, supaya kami pada waktunya kala insyaallah bisa menunaikan ibadah haji dan umrah ya Allah. Engkau tahu, maha tahu ya Allah, bahwa untuk menunaikan ibadah haji bukan karena sehat saja ya Allah, karena ternyata ada orang-orang yang sakit secara fisik. Engkau berikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Ada orang-orang yang kemudian tidak kaya, tapi Engkau bisa berangkatkan menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Mereka bukanlah pejabat tinggi negara, tapi Engkau hadirkan mereka sebagai rakyat biasa ke tempat menunaikan ibadah-ibadah suci di tanah suci ya Allah. Allahumma ya Allah, Engkau yang maha kaya, Engkau yang mencukupi, Engkau yang maha melindungi. Lindungi kami ya Allah, lindungi saudara-saudara kami ya Allah. Engkau yang maha menolong ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami di tempat-tempat negeri-negeri yang tertindas ya Allah. Tolong saudara-saudara kami, selesaikan urusan mereka, selesaikan persoalan mereka, tuntaskan masalah mereka, dan jadikan kehidupan mereka tenang dalam iman dan Islam ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bi fadlika subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.